Setelah menerima berbagai usulan dari para tokoh Quraisy dalam pertemuan tertutup dengan tujuan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya keputusan akhir dibuat sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Abu Jahal menyerahkan ketua rapat ke tangan Abu Lahab yang menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Abu Lahab bangkit dan berdiri tegak dan berbicara dengan lancar. Wajahnya memerah dan keringatnya menetes. Antara lain, Abu Lahab berkata, "Tuan-tuan dan saudara-saudara, menurut pendapat saya, Muhammad seharusnya dibunuh segera, lehernya dipenggal dan kepalanya dibelah tanpa basa-basi lagi. Jangan buang waktu lagi. Dia sudah sangat membingungkan pikiran kita, menimbulkan kekacauan di antara kita, selalu membuat kekacauan di bangsa kita sendiri, melanggar agama kita dan agama yang dianut oleh nenek moyang kita, mencaci maki tuhan-tuhan kita yang telah disembah oleh nenek moyang selama ratusan tahun, membodoh-bodohkan ulama-ulama kita dan mencela adat istiadat kita, dan seterusnya." Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dia melakukan kesalahan yang sangat besar kepada kita. Saya yakin Muhammad tidak akan mau mengikuti kita. Jangankan demikian, kita ajak dia berdamai saja tidak mau. Cobalah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan belum melupakan masa lalu tentang bagaimana upaya yang telah kita lakukan untuk membuatnya ingin menghentikan perilakunya. Kami telah memintanya untuk berdamai, tetapi dia sama sekali tidak mau menerima ajakan kita. Bahkan balasannya dengan cemoohan yang merendahkan kita dan yang kita puja selama ini. Kemudian kita membalasnya dengan kasar, kita caci maki, kita hina, kita sakiti hatinya, kita lempar batu, kita lemparkan kotoran ke kepalanya. Kita sering melemparkan najis ke rumahnya, kita melemparkan pasir ke kepalanya setiap bertemu dengannya, dan kita pernah melempar batu besar ke kepalanya. Namun dia tetap tidak bertobat kepada kita, bahkan lama-lama dia berani menentang kita. Selain itu, kita pernah memboikot dia dan pengikutnya selama sekitar 3 tahun, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makanan seperti biasa, tidak bisa berpakaian seperti biasanya, namun dia tetap tidak mau tunduk kepada kita. Singkatnya, cara dan upaya kita sudah cukup untuk menghalangi Muhammad dan perilakunya. Oleh karena itu, usaha kita saat ini tidak lain adalah kita harus memenggal kepalanya atau menusuk perutnya. Kebetulan saat ini banyak sahabat-sahabat dan pengikutnya telah melarikan diri. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya jiwa Muhammad untuk dibunuh. Menurut saya, tidak ada gunanya jika dia diusir dari Mekah. Bahkan jika itu terjadi, itu akan lebih berbahaya bagi kita di masa depan. Percuma juga jika kita memenjarakannya, kita menganiayanya, kita menyiksanya setengah mati, dan seterusnya. Karena hal-hal ini telah kita lakukan di masa lalu dan hasilnya sia-sia. Nah, jika kita melakukan itu lagi padanya sekarang, itu sangat berbahaya bagi kita, bukan? Oleh karena itu, kita tidak perlu membahas masalah ini panjang lebar lagi. Tetapi kita hanya cukup memutuskan bahwa kita harus membunuhnya. Adapun cara membunuhnya, saya serahkan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara. Menurut pikiranku, cara kita membunuh Muhammad adalah seperti ini. Kita harus mencari pemuda-pemuda yang pemberani dan perkasa. Kita mengambil mereka dari suku-suku yang sekarang diwakili pada pertemuan ini. Setiap suku dan kabilah wajib memilih dan mengirim seorang pemuda yang gagah perkasa, dan masing-masing harus membawa senjata tajam, terutama pedang. Kemudian kita menyuruh mereka untuk datang bersama ke rumah Muhammad. Setelah mereka bertemu dengannya, tanpa berbicara sepatah kata pun, masing-masing dari mereka harus mengayunkan pedang padanya sekali saja. Jadi jika ada 50 pemuda, Muhammad akan terkena pedang 50 kali. Dengan itu saja, saya percaya bahwa Muhammad akan binasa dalam waktu singkat. Usulan Abu Lahab tersebut kemudian diserahkan oleh pimpinan kepada hadirin untuk dipertimbangkan. Ternyata, tidak ada yang berani menolak, mengurangi, atau menambah keterangan pada usulan tersebut. Seluruh hadirin kecuali penasihat tua dari Najd mengangkat tangannya.
dan mengacungkan jari telunjuknya kepada pemimpin itu, menandakan bahwa dia akan berbicara. Setelah pimpinan rapat mengizinkannya untuk berbicara, dia berkata, "Saya sangat setuju dengan pendapat dan usulan yang diajukan oleh Amr bin Hisham. Tidak ada pendapat dan saran yang lebih baik dari itu, karena memang waktunya telah tiba bagi Muhammad untuk dibunuh secepat mungkin. Hanya saja, saya akan mengajukan sedikit pertimbangan pada usulan tersebut, yaitu cara kita memenggal kepala Muhammad dari tubuhnya tidak perlu mengambil 50 pemuda, tetapi kita hanya perlu mengambil 5 pemuda yang gagah perkasa dan pemberani. Cukuplah kita mengambilnya dari para pemuda yang saat ini hadir dan dari suku Quraisy saja. Mereka harus dipersenjatai dengan pedang yang sangat tajam dan senjata lainnya yang lengkap. Saya percaya bahwa melawan 5 pemuda ini, Muhammad tidak akan menang. Adapun cara kelima pemuda itu membunuh Muhammad, inilah pendapat saya. Mereka berlima harus datang bersama-sama ke rumah Muhammad. 4 dari mereka harus berdiri di depan pintu rumahnya. Yang lain, yang paling gagah berani dan perkasa, mengetuk pintu rumahnya. Ketika dia keluar rumah, saat itu wajahnya harus dipukul dengan pedang. Kemudian, kelima pemuda itu harus mengepung dan masing-masing harus memberinya tikaman hebat. Itu cara yang paling mudah menurut saya. Selain itu, jika 5 pemuda itu telah membawa Muhammad kepada kita, kita harus memberikan hadiah setidaknya 1000 dinar. Adapun jika ingin ikut mengepung rumah Muhammad dan menyaksikan pembunuhan itu, tidak mengapa." Kemudian rapat itu setuju dengan pendapat dan usulan Abu Lahab yang telah sedikit diubah oleh penasihat iblis tersebut. Dan akhirnya, rapat itu membuat keputusan rapat. Setelah pertemuan dengan suara bulat memutuskan untuk membunuh Nabi. Kemudian sebagai penutup, ketua rapat Abu Jahal mengatakan, "Demi berhala Lata dan Uzza, sesungguhnya pertemuan mulia kita ini telah memutuskan suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan dan sangat penting bagi kita dan masyarakat kita, yaitu membunuh Muhammad dan membinasakannya, yang jelas-jelas memusuhi kalian, wahai berhala Lata dan Uzza. Oleh karena itu, semoga keputusan ini dapat segera dilaksanakan demi arwah orang tua dan nenek moyang kita. Semoga keputusan rapat ini diberkati sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Akhirnya, bisakah Muhammad dan para pengikutnya segera menghilang dari bumi Mekah dan sekitarnya?" Kemudian pimpinan rapat dikembalikan kepada Abu Jahal, dan akhirnya Abu Jahal menutup rapat besar ini dengan gembira.